pada pagi hari ini Tuhan, kembali Tuhan memberikan kesempatan untuk kami boleh datang lagi beribadah kepada Tuhan. Kami akan memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa, sebelum kami melakukan segala sesuatunya, Tuhan ampuni kami, sucikan dan kuduskan kami, supaya kami layak datang di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa dalam sorga, ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Biar Engkau Allah yang berotoritas untuk memimpin acara ibadah ini sampai selesai. Terima kasih Bapa, hamba-hamba-Mu yang akan melayani Engkau Tuhan, BL, singer, musik, hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan, semua yang terlibat dalam pelayanan, biarlah hikmat Tuhan boleh menyertai kami, dan kami boleh menjadi berkat bagi sidang jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa, kami yakin dan percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami dan siap memberkati kami melalui ibadah pada pagi hari ini. Berikanlah kepada kami tubuh kuat, sehat, stamina yang sehat di dalam Tuhan, supaya kami boleh menaikkan puji-pujian dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapa, hancurkan segala pekerjaan iblis, kuasa kegelapan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami berdoa bagi saudara-saudara yang mungkin masih dalam perjalanan ataupun mereka yang masih ada di rumah, Tuhan gerakkan hati mereka supaya mereka boleh datang untuk mencari dan beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Pada saat ini kembali kita memuji oleh nama Tuhan. Kita bersorak-sorai untuk memuliakan namanya di atas kerajaan surga. Kita mengangkat satu pujian yang mengatakan suka-sukamu Tuhan.
pengampunan yang daripada Tuhan. Kami yakin dan percaya saat pada pagi hari ini Tuhan sudah mengampuni segala dosa dan kesalahan kami, sehingga kami berlayak untuk datang menerima kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa dalam sorga, kami sudah menaikkan puji-pujian. Biarlah setiap pujian itu boleh menyenangkan hati Tuhan. WR, singer, musik yang sudah memandu kami, kiranya Tuhan Yesus memberkati mereka. Tibalah saatnya bagi kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Engkau akan menyatakan isi hati Tuhan kepada kami, supaya kami boleh mengerti apa yang menjadi maunya Tuhan dan apa yang harus kami lakukan, apa yang harus kami perbuat di akhir-akhir zaman ini. Bapa, kami sangat membutuhkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, hikmat dan pengurapan Tuhan turun atas hamba-Mu, supaya hamba-Mu boleh membagikan kebenaran firman Tuhan kepada sidang jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa, Tuhan hancurkan segala pekerjaan iblis kuasa kegelapan yang ingin mengambil benih-benih firman Tuhan. Tuhan sucikan dan kuduskan setiap kami, layak kami menerima berkat-berkat firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa di dalam sorga. Inilah doa dan permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita. Puji nama Tuhan saudaraku, saya ucapkan selamat pagi. Puji nama Tuhan, sama-sama kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan. Puji nama Tuhan saudaraku. Ya, pada pagi hari ini kembali kita akan menerima berkat kebenaran firman Tuhan. Ya, kalau kita melihat kanan dan kiri, banyak bangku yang masih kosong. Ya, ini mungkin karena masih liburan sekolah atau mereka bepergian ya. Nah saudara, tetapi ini tidak akan menjadi penghalang untuk kita menerima berkat Tuhan. Ya, memang mungkin ya secara ini saya sedih ya melihat bangku-bangku yang kosong. Kemana mereka ya? Tapi bagaimana dengan hati Tuhan? Nah, itulah kedaulatan Tuhan ya. Tuhan ingin membagi berkat kepada kita sekalian. Tetapi saudara, Tuhan yang terlebih tahu keberadaan mereka semuanya ya. Puji nama Tuhan. Ya, pada pagi hari ini biar kita tidak menjadi kecil hati. Kenapa? Di mana mereka? Kok apalagi di hadapan saya ya? Wih, kosong. Ya, sebenarnya bisa untuk maju ke depan aja ya, supaya tidak terlihat kosong ya, supaya nyaman kelihatannya. Ya, baik saudara. Ya, saat ini kita yang berada di Pulau Jawa ini, kita tidak tahu kita berada di musim apa. Ya, saudara, harusnya ini kemarau kita ini sudah apa ya? Sudah tidak ada musim hujan, tapi ada kemarau tapi ada musim hujan ya saudara. Saat ini pun cuaca tidak bisa diprediksi. Sekalipun BMG menyatakan begini dan begitu, tetapi kenyataannya selalu meleset ya saudara ya. Nah, apakah kita juga ini masuk di dalam musim kemarau yang panjang? Nah, kita tidak tahu saudara. Kalau kita mendengar berita-berita itu rasanya mengerikan ya. Situasi keadaan dunia ini semakin mengerikan. Semakin hari dunia tidak akan semakin baik, tetapi keadaan semakin amburadul. Nah, sekarang bagaimana kita anak-anak Tuhan? Apakah tetap ya wis babano, situasi keadaan kayak gini ya sudah babano, saya mengikuti aja? Saudara, kita tidak bisa seperti itu. Kita saat ini sudah berada di dalam garis yang terakhir. Kita harus siap-siap waspada. Keadaan-keadaan yang aneh kita sering mendengarnya. Keadaan-keadaan yang aneh sering terjadi. Tidak sakit, tidak apa-apa, tiba-tiba wow, seperti itu beritanya saudara ya. Jadi kita harus siap sedia selalu setiap saat ya. Nah saudara, sekali lagi kita tidak tahu apa yang dapat kita prediksi situasi kondisi yang sekarang ini, baik itu politik, baik itu ekonomi, baik itu
cuaca dan lain sebagainya. Semuanya sekarang ini tidak bisa kita prediksi. Ya, jadi kita mengalir aja, kita menerima situasi kondisi itu mengalir aja ya saudara ya. Baik. Nah, di dalam Alkitab ya saudara ada satu cerita tentang masa kemarau yang cukup panjang juga. Nah, mungkin saudara bisa menebakkan di kota mana itu ya. Nah, saudara mari kita akan baca-baca bersama-sama ya, di mana daerah itu dilanda musim kemarau yang sangat panjang. Dikatakan tidak ada embun. Boro-boro hujan, tidak ada embun saudara. Bahkan dilanda juga dengan satu kelaparan di dalam kota itu. Ya, sesuatu yang tidak mengenakan. Kalau kita berada dalam zona itu saudara, aduh, rasanya tidak betah saudara ya. Tetapi inilah yang terjadi di satu kota, namanya kota Sarfat. Nah, mari kita akan melihat di dalam satu raja-raja. Kita tidak pernah rasanya, saya selalu menyampaikan dengan di dalam perjanjian baru ya. Tetapi pada pagi hari ini Tuhan ingin mengingatkan kepada kita sekalian, dan saya sudah diberkati pun melalui ayat ini. Satu Raja-Raja pasal yang ke-17. Satu Raja-Raja pasal 17, perjanjian lama ya, ayat 7 sampai 16. Ya. Satu Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 16. Ya, sebetulnya ayat yang di atasnya ada juga, tetapi saudara silakan membaca di rumah. Saya akan membaca ayat yang intinya ya saudara. Baik, demikian bunyi firman Tuhan. Saudara dapat melihatnya di layar LCD ya. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Cukup panjang ya saudara ya, ayat yang ke-10. Sesudah itu ia bersiap, lalu apa itu tutupnya? Lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. 11. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Jadi ada dua hal ya, yang tadi minta air minum, yang kedua minta sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. 13. Tetapi dia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. 15. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia
serta anak perempuan itu mendapat makanan beberapa waktu lamanya. Ya, sampai di situ ya saudara ya. Puji nama Tuhan. Demikianlah pembacaan singkat dari firman Tuhan. Ya, saudara tentu sudah tahu ceritanya. Tahu semua, kita tahu ceritanya. Sekolah minggu pun tahu ceritanya. Tetapi pada pagi hari ini Tuhan ingin memberikan cerita ini, melalui cerita ini, apa maksud Tuhan dalam hidup kita. Ya, puji nama Tuhan. Ini sekolah minggu berlangsung jadi ada acaranya. Ya, jadi ada acaranya. Sekolah minggu juga banyak yang tak datang karena keluarga dari Bapak Anwar, seluruh keluarganya sakit ya saudara ya. Ya. Sebetulnya ada usah semua di sekolah minggu ya, tambah kosong tempatnya. Baik saudara, mencatat bahwa di kota Sarfat ini hidup seorang janda. Tadi kita sudah membacanya ya. Janda ini hidup di tengah-tengah kelaparan yang melanda dengan sangat hebat. Kalau kita baca di ayat sebelumnya ya saudara ya, kelaparan yang sangat hebat, musim yang tidak karu-karuan, dan disitulah janda Sarfat itu berada. Ya, saudara, mengapa terjadi kelaparan? Mengapa saudara? Karena kota itu tidak turun hujan. Ya, mungkin terjadi paceklik ya, sawah-sawah tidak menghasilkan padi yang baik, tanaman-tanaman ya semuanya mungkin tidak menghasilkan semua yang baik ya, seperti Habakuk mengalaminya ya saudara. Sungai-sungai dikatakan menjadi kering, bahkan embun pun tidak ada. Kalau kita baca ayat sebelumnya, embun tidak ada. Bagaimana keringnya saudara ya, bagaimana panasnya. Nah saudara, kalau seandainya kita diperhadapkan dengan situasi yang seperti ini, waduh saudara ya, aktivitas kita akan terganggu. Kalau kita mau menyalakan kipas angin, kalau kita mau menyalakan AC seharian, waduh berapa harga listrik yang harus kita bayar ya saudara. Nah kewalahan kita ya, tapi itulah keadaannya, terjadi selama sekian beberapa waktu lamanya. Nah saudara, sekarang bagaimana dengan seorang janda ini ya saudara? Dia mengalami pergumulan hidup yang sangat berat. Dia hidup dengan ekonomi yang sangat pas-pasan. Ya, saudara, itulah keadaannya. Sangat sederhana. Untuk memasak saja dia harus mengumpulkan kayu api. Ya, mungkin sekarang sudah ada lagi ya saudara, semua pakai kompor LPG ya saudara ya. Tetapi mungkin di desa-desa atau apa, nah ini sih janda Sarfat ini untuk memasaknya harus memakai kayu api, dan tiap hari dia harus mengumpulkannya, mencari dan mengumpulkan kayu api itu. Dan apa yang terjadi saudara di dalam ayatnya yang ke-8 dan 9, tolong slide-nya ditampilkan. Di dalam ayatnya yang ke-8 dan 9, di situ firman Allah datang kepada Nabi Elia. Ya, Nabi Elia ini adalah seorang abdi Allah. Puji nama Tuhan. Dan apa sekarang tindakan Nabi Elia? Elia disuruh ke Sarfat, dan sesudah itu ngapain Elia ke sana? Apakah hanya melihat kotanya, melihat apa-apanya saja yang ada di situ? Tidak, saudara. Tuhan katakan ketika kamu pergi ke kota Sarfat, maka kamu akan ketemu dengan seorang janda. Nah, Tuhan sudah berfirman seperti itu, saudara. Dan apa tindakan Nabi Elia, saudara? Di dalam ayatnya yang ke-10 tadi sudah disinggung, dibaca juga ya saudara ya. Apa tindakan Elia? Elia minta minum. Yang pertama kali adalah ketika Nabi Elia ini sudah bertemu dengan janda ini, ya saudara. Tentunya Nabi Elia tidak tahu bagaimana keadaan janda ini ya. Dia punya apa? Dia bagaimana? Saudara? Ya tidak tahu, tapi Tuhan yang tahu, dan Tuhan yang memerintahkan Nabi Elia untuk ke Sarfat bertemu dengan seorang janda. Ketika sudah bertemu dan berjumpa dengan janda ini, saudara, apa yang dia lakukan? Dia minta minum. Ya, dia meminta minum. Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi. Dia tidak minta air yang banyak, saudara. Minta sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Nah, saudara, bagaimana dengan janda ini? Apakah dia merespon? Apakah dia bilang, "Tidak ada, aku
nggak punya. Tidak, saudara. Ya, dia merespon. Akhirnya, saudara, dia mengambil, kemudian dia memberinya kepada Nabi Elia. Ya, saudara, di tengah-tengah kesibukannya janda ini mencari, mengumpulkan kayu api, seorang janda ini menyempatkan waktu, ya, untuk mengambil air dan memberikannya itu kepada Nabi Elia. Saudara, kalau di dalam perjanjian baru pun itu Tuhan Yesus sendiri loh yang berkata. Ayo kita coba lihat itu ya, saudara ya. Matius pasal 10 ayat yang ke-42. Ini sama versinya, ya, sama versinya. Kalau ini Nabi Elia aku minta minum sedikit air. Nah, bagaimana di dalam perjanjian baru? Ini Tuhan Yesus sendiri yang berkata loh, saudara. Dan barang siapa memberi apa itu? Soalnya tertutup. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun, secangkir saudara ya, kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, aku Tuhan Yesus, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Jadi singkatnya, saudara, kalau kita memberi air minum secangkir saja, pahala kita tidak akan hilang. Kita akan mendapatkan berkat. Ya, kita kasih minum kepada seseorang secangkir saja ya, saudara ya. Nah, saudara, dikatakan tidak akan kehilangan. Jadi cuma kasih air minum, kita mendapat berkat, saudara. Puji nama Tuhan. Ya, kita menerima pahala, kita menerima berkat, kita menerima upah daripada Tuhan. Selanjutnya, saudara, apa tindakan berikutnya yang dilakukan oleh Nabi Elia? Ya, di dalam ayatnya yang ke-11, di situ ada permintaan Elia yang kedua. Kalau yang pertama minta minum, yang kedua adalah meminta roti. Ya, apa jawaban janda ini, saudara? Tadi kita sudah membaca, tepung tinggal sedikit segenggam, nggak tahu segenggamnya seberapa, saudara. Dan minyak yang ada di buli-buli pun tinggal sedikit, saudara. Bagaimana sikap janda ini? Ya, di dalam ayatnya yang ke-12, di situ dikatakan bahwa janda yang ada di Sarfat ini, nah, mulailah ketika permintaan yang kedua, aku minta sepotong roti. Saudara, janda ini mulai bimbang. Janda ini mulai khawatir, ya, yang menguasai pikirannya, perasaannya. Mengapa, saudara? Kenapa janda ini menjadi bimbang, khawatir, mengganggu pikiran dan perasaannya? Kenapa, saudara? Ya, saat itu apa yang ada padanya adalah persediaan makanan yang terakhir untuk kali dimakannya. Ya, ini tinggal tepung segini, minyak segini, ini wis terakhir. Aku akan makan bersama dengan anakku. Loh, kenapa Nabi Elia kok minta? Aku meminta sepotong roti. Aduh, ya apa ini ya? Pikirannya bimbang, khawatir. Bagaimana ini? Saudara, sekali lagi, saat itu apa yang ada di tangannya itu adalah makanan yang terakhir baginya. Sesudah itu tidak tahu, mungkin mati. Ya, saudara, firman Tuhan katakan seperti itu. Ya, janda ini berada di ambang kebimbangan dan ketakutan. Wajar loh, saudara. Adalah sesuatu yang wajar, saudara, secara manusiawi. Itu adalah yang wajar. Tetapi bagaimana di pihak Tuhan? Tuhan yang bekerja. Ya, saudara. Ya, antara kelaparan dan kematian, itulah yang saat itu dihadapkan oleh seorang janda ini. Nabi Elia minta roti, sudah. Pilihannya adalah kelaparan dan kematian. Hanya itu yang ada dalam pikirannya. Saudara, maksud hati daripada janda ini sebenarnya dia ingin sekali menolong, ingin memberi, tapi bagaimana, saudara? Ya, dia tidak tahu apa yang harus dia perbuat
dengan keberadaannya itu. Saudara, dia juga tidak tahu harus berbuat apa dalam kondisi yang sangat krisis dan kritis. Nah, saya katakan krisis dan kritis karena betul-betul sudah ditambah ketakutan, ya. Dia berada di dalam pilihan kelaparan dan kemudian kematian. Aduh, bagaimana ini, saudara? Nah, dia juga tidak tahu apa yang harus dia buat. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, seandainya saudara, bagaimana keadaan kita, bagaimana sikap kita ketika kita harus dihadapkan dengan suatu kenyataan seperti apa yang dialami oleh seorang janda yang ada di Sarfat ini. Ketika kita harus diizinkan Tuhan untuk mengalaminya. Saudara, mungkin saudara tidak pernah lihat seperti itu, atau mungkin ada saudara juga yang pernah seperti itu. Ya, saudara, bagaimana sikap kita ketika ada seseorang yang minta sesuatu, minta pertolongan kepada kita, orang itu kepepet, kita pun juga kepepet. Mungkin saudara pernah mengalaminya. Saya pernah mengalaminya, saudara. Saya pernah mengalaminya sebelum saya menjadi seorang hamba Tuhan. Ketika saya masih sebagai pengerja di Nias, saudara, almarhum suami saya, dia selalu berkata, kasih no itu berikan apa yang dia perlu. Saya sebagai istri kadang-kadang, jangan, habis itu kita tidak punya apa-apa, kita tidak punya uang, ya apa? Pada waktu itu saya mengikuti acara seminar, kita harus memberikan sumbangan apa, persembahan apa. Jangan, nanti kita pulang naik kereta api. Waktu itu di Lawang, saudara. Gimana nanti kita pulang ya apa? Aduh, jangan. Tetapi almarhum suami saya nekat untuk memberikan persembahan ini karena ada orang yang membutuhkan. Saya cuma dak-dik-duk, gimana saudara? Tetapi puji nama Tuhan, luar biasa. Apa yang dilakukan semuanya Tuhan melihat kita. Nah, saudara yang terkasih, ya, acap kali kita pun dihadapkan dengan kondisi yang seperti ini, saudara. Mungkin tidak semua kita di sini mengalami hal yang seperti itu, tidak, ya. Dalam keadaan yang sangat minim, kita juga kepepet, tetapi kita harus membantu memberikan pertolongan, ya, kepada saudara kita. Mari kita akan melihat di dalam Injil Lukas pasal 3 ayat yang ke-11 apa yang dikatakan di sini. Ini firman Tuhan. Ini Tuhan Yesus sendiri yang berbicara juga. Ya, dalam Injil Lukas pasal 3 ayat yang ke-11 apa yang Tuhan katakan di situ? Injil Lukas pasal 3 ayat yang ke-11, murid-muridnya bertanya kepada Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus menjawab seperti ini, saudara. Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang apa, saudara? Dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Dengan kata lain, kita berbagi. Ya, kita berbagi. Cuma baju 2 helai, saudara. Kalau dikasih satu, tinggal satu yang melekat di badannya, gimana ini? Tetapi firman Tuhan katakan, berilah kepadanya. Hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Mereka minta pertolongan. Kalau punya makanan pun, saudara, kita jangan sampai tega hati atau tutup mata. Saudara, kasihanilah mereka. Seperti yang di dalam Galatia, ya, 2 minggu yang lalu kalau tidak salah saya sampaikan. Marilah kita saling membantu, saling menolong satu dengan yang lainnya. Kita harus menolong kepada semua orang, terutama kepada teman seiman. Siapa teman seiman? Adalah saudara-saudara kita, sewarga kerajaan Allah. Ya, saudara, kita tidak bisa menutup mata. Wes babano, aku ya cuma punya baju 2, aku cuma punya makanan segini, kok mau tak kasih no kamu? Terus aku nanti bagaimana? Tetapi firman Tuhan, ya, ini bukan saya yang ngomong ya, saudara ya, bukan. Saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan.
Ini Tuhan Yesus menghimbau, ya saudara. Selanjutnya, saudara, apa yang dikatakan oleh Nabi Elia sebagai abdi Allah? Ya saudara, pesan Tuhan kepada janda yang ada di Sarfat ini. Apa yang dilakukan oleh Nabi Elia? Ada beberapa pesan yang harus disampaikan, dikatakan kepada janda ini. Ya saudara, yang pertama adalah, ya saudara, di dalam ayat yang ke-13, tolong slide. Ya, Nabi Elia mengatakan pesan-pesan Tuhan kepada janda Sarfat ini. Yang pertama adalah pulanglah. Mana ada kata pulanglah ya di situ? Pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu. Yang janda Sarfat ini katakan, aku sudah punya lagi, sudah cuma ini toh, minyaknya cuma ini toh. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku, untuk aku, sepotong roti bundar kecil daripadanya. Dia tidak minta sepotong roti bundar yang besar, tidak. Buatlah bagiku, buatlah bagi Nabi Elia, ya, sepotong roti bundar kecil, ya, dan kemudian bawalah kepadaku. Kalau sudah, barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Ya, saudara, ya, yang pesan pertama adalah pulanglah, buatlah untuk aku. Dan pesan yang kedua adalah buatlah lebih dahulu untuk aku. Ya, ini yang kedua ya saudara ya. Artinya mengingatkan janda ini untuk mengutamakan Tuhan. Buatlah aku terlebih dahulu, baru kalau sudah, buatlah untuk kamu dan anakmu. Buatlah dulu untuk aku. Ya, sekali lagi mengingatkan supaya kita belajar untuk mengutamakan Tuhan. Kemudian pesan yang ketiga, bawalah kepadaku. Sesudah itu jadi, roti bundar itu jadi, bawalah kepadaku. Bawalah kepadaku, pada Nabi Elia. Artinya saudara, mengajar untuk melakukan pemberian. Ya, memberi, ya, istilahnya kalau kita pakai secara alkitabiahnya, kita memberi untuk Tuhan, kita mengutamakan Tuhan, kita memberi untuk Tuhan. Dan yang terakhir adalah buatlah bagimu dan anakmu. Saudara, artinya mempercayakan kepada janda ini untuk membuktikan bahwa Allah sanggup melakukan sesuatu untuk mereka. Yang terakhir, ya, Nabi Elia katakan, buatlah sekarang bagimu. Ya, mungkin janda ini, apa nih yang mau dibuat? Sudah entek, sudah habis tepungnya, minyaknya sudah habis. Apa yang harus diperbuat? Tetapi Elia katakan, buatlah bagimu dan anakmu, mempercayakan bahwa Allah sanggup melakukan sesuatu untuk mereka. Dan puji Tuhan saudaraku yang kekasih, janji Tuhan adalah ya dan amin. Apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan Yesus yang bertanggung jawab. Kalau Tuhan katakan lakukanlah ini, maka marilah kita mau melakukannya. Tuhan akan mengerjakan bagiannya Tuhan. Kita akan melakukan bagian kita. Bagaimana kita mau menuntut, ayo Tuhan berikan berkat-Mu, ayo Tuhan berikan berkat-Mu. Kita menuntut bagian Tuhan untuk bekerja. Tetapi sudahkah kita melakukan bagian kita? Ada kerjasama yang baik dan indah antara kita dengan Tuhan. Kita melakukan bagian kita. Apa bagian kita? Sesuai semuanya yang ada di dalam Alkitab. Apa yang menjadi bagiannya Tuhan? Semuanya pun ada kedaulatan Tuhan melalui Alkitab. Ya, apa yang dilakukan oleh janda ini setelah mendengar pesan atau firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Elia sebagai abdi Allah? Ya, saudara, inilah respon sikap dari janda ini. Janda ini menunjukkan kualitas pribadinya sesuai dengan yang saya share dalam grup. Kualitas pribadi yang murah hati, itu
Itulah yang saya sampaikan dulu, ya saudara. Janda ini menunjukkan kualitas pribadinya, ya saudara. Artinya orang yang murah hati, walaupun hidup di dalam keterbatasan, hidup dalam kekurangan, tetapi dia menunjukkan, ini loh Tuhan, ini loh aku Tuhan, inilah kualitas pribadiku. Hanya Tuhanlah yang melihat kualitas pribadi kita. Apakah kita begini, apakah kita begitu, Tuhanlah yang menilai nilai kualitas pribadi kita. Kita melihat janda Sarfat ini adalah sikap yang murah hati, ya, kualitas pribadi yang sebagai seorang janda, ya, dia menunjukkan murah hatinya. Dan yang kedua apa saudara? Kualitas apa yang dia tunjukkan? Kualitas pribadinya, yaitu dia menunjukkan ketaatannya. Yang pertama adalah menunjukkan kualitas pribadi sebagai janda yang murah hati. Yang kedua adalah menunjukkan kualitas pribadinya sebagai seorang janda yang taat. Artinya, saudara, walaupun harus hidup dalam situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan rasanya, ya, tetapi dia melakukan perintah Tuhan, dia melakukan pesan Tuhan. Sebagai buktinya apa saudara? Semua ada buktinya saudara, dan semua tercatat dalam Alkitab. Dia berbuat, dia bertindak, dia sama janda Sarfat, ya. Janda Sarfat ini berbuat, janda Sarfat ini bertindak, melakukan sesuai apa yang difirmankan Tuhan melalui Nabi Elia. Ya, saudara, membuat sepotong roti untuk Nabi Elia. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ya, rasanya kalau kita mendengar cerita ini, wow, kok bisa ya? Aku gak bisa Tuhan, aku gak bisa seperti seorang Sarfat ini. Tuhan akan memampukan kita. Yang penting adalah niat hati kita. Kita tunjukkan kualitas pribadi kita di hadapan Tuhan. Puji nama Tuhan, haleluya. Ya saudara, menabur berkat dengan kelimpahan itu adalah wajar saudara. Kalau kita menabur berkat, kita ada kelimpahan berkat, wow, itu wajar. Wajar. Saudara, saudara punya uang 1 juta, saudara menabur berkat 100.000 atau 50.000, itu wajar saudara. Sesuatu yang wajar karena saudara diberkati, ada kelimpahan. Tetapi bagaimana saudara ketika kita harus menabur di dalam keterbatasan kita? Ini saudara. Nah, disinilah yang Tuhan uji. Bagaimana? Ya, Tuhan menguji kita. Apakah kita murah hati? Apakah kita taat? Disinilah Tuhan menguji kita. Ya, kalau kita menabur dalam keterbatasan kita, rasanya sukar, sulit, rumit sekali saudara, ya. Janda ini bertindak bukan tanpa resiko saudara. Sekali lagi saya katakan, janda ini bertindak bukan tanpa resiko, tetapi pilihan yang beresiko. Pilihannya adalah beresiko saudara. Dibuatkan roti untuk Nabi Elia, terus habis itu ya apa? Ini tepungnya entek, minyaknya entek, habis. Aduh ya apa? Saudara, tapi dia tetap melakukannya. Dia bertindak bukan tanpa resiko saudara, sekali lagi, tetapi tetap beresiko. Tetapi saudara, Tuhan melihat kualitas pribadi murah hati, kualitas pribadi yang taat saudara. Dengan imannya, ya, dia melakukan, dengan imannya dia melakukan murah hati dan ketaatannya, dia tunjukkan kepada Tuhan. Dan apa janji Tuhan? Efesus 3 ayat yang ke-20 dengan singkat, mari kita akan baca. Efesus 3 ayat yang ke-20. Inilah janji Tuhan. Tuhan membuktikan. Tuhan tidak mau dipermalukan ya saudara, ya. Efesus 3 ayat yang ke-20 sebagai ayat kita yang terakhir. Inilah janji Tuhan. Mari kita baca Efesus 3 ayat yang ke-20. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan
atau pikirkan seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Wow, sangat luar biasa. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh-jauh lebih banyak daripada yang kita mohonkan, kita doakan. Mungkin misalnya, Tuhan saya butuh 1 juta Tuhan, saya kepepet Tuhan, saya butuh 1 juta. Tetapi karena kita sebelumnya sudah menunjukkan kualitas pribadi kita, ya, murah hati, ketaatan, kita minta 1 juta, Tuhan akan memberikan jauh-jauh lebih banyak daripada apa yang kita pohonkan. Bisa Tuhan memberikan 5 juta, 10 juta, saudara, membuat kita kagum akan perbuatan Tuhan. Tuhan melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan. Tuhan sanggup melakukan sesuatu di tengah-tengah kemustahilan. Rasanya gak mungkinlah saya dapat ini. Rasanya gak mungkin. Bagi Tuhan tidak ada barang yang mustahil. Amin saudara. Amin ya. Puji nama Tuhan. Ya, sekali lagi, bagi Tuhan tidak ada barang yang mustahil. Tuhan akan memberikan jauh-jauh lebih banyak daripada apa yang kita mohonkan. Itulah firman Tuhan yang dapat saya bagikan pada pagi hari ini. Mari kita mau menunjukkan kualitas pribadi kita kepada Tuhan. Dalam hal murah hati, dalam hal ketaatan, dalam hal kesetiaan, ada banyak sekali pribadi kita. Mari kita tunjukkan kualitasnya, saudara. Ya, kita tunjukkan kualitas pribadi kita. Hanya Tuhan yang menilai. Saya sebagai kepala sikap, saya tidak bisa dapat menilai. Oh, orang itu loh elek pribadinya, tidak bisa. Tapi Tuhanlah yang menilai. Saudara kasih, kalau kita melakukan semuanya itu, maka Tuhan akan memberkati kita. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Saya undang barisan musik untuk tampil ke depan. Kita akan menaikkan pujian